Oke, jumpa lagi di Om Krab Channel. Kali ini temanya Om Krab sharing-sharing ya. Backgroundnya nggak usah di-farm, di sini aja lah, lebih enak gitu ya. Jadi video ini khusus saya buat untuk kawan-kawan yang ingin memulai ya, yang melihat video di dimanapun tentang vertical crab gitu ya, baik dalam negeri, luar negeri, dari channel apapun, dari platform apapun gitu ya, yang wah tertarik gitu ya, mungkin dari TV juga lihat atau dari Trubus atau dari mana, wah yang bener-bener ngelihat wah enak banget, gampang banget, seru banget, keren banget gitu ya. Nah, apa namanya, saya menyarankan untuk kawan-kawan menggali informasi lebih dalam lagi ya. Jangan hanya sekedar melihat, wah kelihatannya gampang nih, langsung gaspol aja gitu. Wah ini umumnya yang saya tahu itu berantakan semua gitu ya. Ternyata wah tidak seperti ekspektasi dan lain-lain. Bukan masalah tidak seperti ekspektasi, karena tergantung ekspektasi kita ngelihat video-video itu atau informasi-informasi itu gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah kan budidaya atau sorry, hasil akhir dari budidaya ini kan bukan hoax ya. Memang ada pasarnya. Dari zaman saya kecil, orang tua saya kecil pun yang namanya kepiting, apa kepiting yang keras maupun kepiting bakau ya, maupun soka itu kan dari dulu sudah ada dan terus ada gitu. Maka terbukti resto-resto seafood juga makin banyak. Artinya potensi hasil hasil budidayanya itu ada. Tinggal sekarang kan metode budidayanya dengan yang terbaru yaitu vertical crab, apapun boxnya, apapun tempatnya. Nah, itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana menjalankan sistem rasnya dengan maksimal, mengolah airnya dengan maksimal. Nah, bagi kawan-kawan yang benar-benar masih mulai awal, mau mulai lebih tepatnya, saran saya sih ikutlah, carilah informasi dulu yang lengkap. Ya, memang sih di internet ada banyak gitu ya, tapi kan tidak runtut, tercerai-berai kayak puzzle gitu. Anda harus cari satu-satu, nyusun, belum tentu benar juga mungkin gitu ya. Nah, jadi saran saya sih mending cari yang pasti-pasti ya, yang sudah diruntutkan. Jadi kebetulan ada kawan dua orang gitu ya, yang bikin pelatihan, yang saya kenal, yang saya tahu gitu ya. Baik tahu orangnya, baik tahu metodenya gitu ya. Jadi yang satu itu dia fokus untuk apa ya, online offline. Dia kelasnya private. Nah itu nanti bisa saya kasih lah kontaknya, tanya-tanya dulu aja biayanya berapa. Ada biayanya teman-teman ya, ada biayanya. Yang satu lagi itu offline, dia biasanya di Surabaya sekali dan di Jakarta sekali di setiap bulannya gitu ya, offline tapi massal. Jadi jumlahnya mungkin 20-25 orang, itu banyak banget. Nah, sama, nanti saya kasih kontaknya, kalau mau silakan DM aja atau komen, nanti saya akan kasih kontaknya. Silakan tanya-tanya gitu ya, apakah metodenya cocok dengan Anda gitu ya. Loh, kenapa kok berbayar gitu ya? Menurut saya harus berbayar karena kita kan ambil waktunya dia, ambil mungkin komitmennya dia, mungkin juga ilmunya dia. Kalaupun alah ilmu juga ada di online dan lain-lain, yes. Tapi kan Anda harus menyusun sampai runtut ya. Bayangkan kalau Anda ini nggak tahu apa-apa, dapat informasinya lompat-lompat, tambah bingung teman-teman, menurut saya ya. Tambah bingung. Jadi saya selalu menyarankan apa namanya, harus runtut ya. Kadang kita ini kalau pemula kan ya bingung ya, mau yang ditanya apa gitu. Yang jelasin juga kadang juga bingung juga gitu kalau bukan guru yang baik ya. Jadi kadang kita kan merasa kita udah, buat kita itu biasa gitu misalnya. Nah, buat kalian kan tidak gitu, yang baru-baru gitu. Nah, akhirnya nggak ketemu. Nah, dengan adanya kelas pelatihan yang sudah diatur semuanya secara runtut, secara utuh, kan enak, informasinya runtut. Nah, tinggal nanti pinter-pinter kita menangkap itu semua. Jikalau setelah mengikuti pelatihan itu dengan biaya sekian juta gitu misalnya, ada biayanya teman-teman ya, sekian juta gitu misalnya, dirasa peluangnya cocok buat Anda, menurut saya langsung gaspol, nggak usah lama-lama gitu kan. Namun kalau setelah mengikuti pelatihan, ya kan, Anda menyimpulkan, aduh ini kok bukan saya banget ya, kok kayak gini nggak bisa nih buat saya. Ya udah, mending kehilangan uang pelatihan ya, daripada sudah investasi tempat mungkin, box mungkin, sistem mungkin, dan lain-lain, habis puluhan bahkan ratusan juta. Ternyata eh, tidak sesuai ekspektasi, nggak cocok gitu, wah kan sayang gitu. Jadi saya selalu menyarankan bagi teman-teman yang baru, lakukan itu pendalaman dulu, baik secara gratisan ya, Anda luangkan waktu lah mencari-cari di Google, di YouTube, di mana-mana, kumpulkan puzzle itu. Baik di luar negeri juga kan banyak juga informasi ya, cuman ya itu tercerai berai gitu ya, nggak runtut. Nah, atau Anda mau menghemat waktu ya, menghemat waktu dan menghemat biaya, silahkan
ada orang-orang yang kebetulan saya yakin di luar sana banyak yang lebih jago-jago, cuman mereka nggak buat, setahu saya mereka nggak buat pelatihan gitu loh. Jadi ya susah juga ya, mereka jago tapi mereka nggak buat pelatihan. Lah kita mau tanya juga bisa jadi sungkan, tanyanya juga nggak runtut, ya jawab sebisanya, seininya lah, kan kita butuh cepet-cepet juga mungkin informasinya. Jadi saran saya ya silakan tetap kontak-kontak mereka-mereka gitu ya. Namun biar lebih proper ya silakan ikut kelas-kelas yang memang mereka berani mengeluarkan angka. Tapi kan pastikan dulu, gali dulu, tanya dulu apa yang didapat, masuk akal enggak, cocok enggak gitu ya. Nah, gitu. Jadi semoga menjawab teman-teman, buat kawan-kawan terutama yang baru ingin memulai. Nah, ini lebih cocoknya untuk baru yang akan memulai. Ya, walaupun yang sudah jalan bermasalah pun bisa, tapi lebih enak baru yang lebih mulai gitu. Jadi nyusunnya lebih gampang. Jadi misalnya kayak saya punya lahan sekian nih, potensinya bisa diisi berapa? Nah, itu kan bisa di awal gitu kalau kita memang bisa memaksimalkan. Karena salah setting di awal itu wah ribet. Kayak saya punya pengalaman bongkar-bongkar itu aduh setengah mati teman-teman. Itu luar biasa setengah mati, dan saya 2 kali lagi bandel banget gitu ya. Berantakan sampai 2 kali itu. Jadi dari pengalaman itu saya selalu menyarankan ya itulah, silahkan eh, cari apa ya, trainer, guru gitu ya, yang bisa, yang mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Ya mungkin dia bukan yang terhebat atau mungkin bukan punya box yang terbanyak, tapi kebetulan mereka-mereka yang mau meluangkan waktunya untuk sharing, untuk mengajari kita gitu ya. Malah bisa jadi nanti Anda sebagai muridnya atau yang diajar itu bisa lebih gede dan lebih sukses dari dia. Kan banyak sekali guru-guru di sekolah ya, dosen-dosen itu yang muridnya setelah lulusan Anda jauh lebih sukses. Gitu kan. Tapi bukan berarti kan gurunya nggak boleh sharing dong, nggak boleh ngajar gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Semoga menjawab eh, bagi teman-teman yang baru mau mulai gitu ya. Biar nggak salah langkah gitu, nggak seperti saya tentunya. Oke, semoga menjawab. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe. Yang masih galau atau apa silahkan komen, sebisa saya akan jawab. Oke, thank you teman-teman.